dan selamat datang kembali di Modpack Sunblock. Ya, seperti yang sudah kita bahas di episode sebelumnya, kalau misalkan kita sekarang sudah mulai masuk ke endgame atau akhir permainan ya. Jadi kita sudah mulai progres ke mod-mod yang sudah cukup mahal ya, yaitu misalnya Dragon Evolution sama Project E di sini. Dan kira-kira ya mungkin sekitar berapa episode lagi lah ya untuk kita sampai ke end-nya atau sudah tamat modpack ini. Seperti yang aku bilang di episode awal ya di modpack ini, kalau misalkan ini modpack yang singkat, aku nggak tahu apakah ini bisa dibilang singkat ya, mungkin sudah belasan episode di modpack ini. Dan sekarang kita akan lanjut lagi untuk menamatkan progres untuk menamatkan modpack ini. Dan tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai modpack ini. Oke, di episode sebelumnya kita sudah bikin yang namanya energy condenser yang cara bikinnya sangat rumit sampai kita harus masuk ke Dragon Evolution dulu untuk bisa crafting ini saja ya. Dan kita tahu lah fungsinya ini buat apa, yaitu buat ngeduplikat item yang kita butuhkan, yang lebih tepatnya yang punya EMC ya. Dan kita bisa duplikat ini dengan menggunakan item lain yang tetap saja juga punya EMC ya. Dan ini aku lagi duplikatnya namanya Eternal Fuel Block untuk dapetin apa ya, burn time-nya atau istilahnya apa namanya, kemampuan dia untuk dibakar ya istilahnya. Dan sebenarnya nggak cuma ini yang aku duplikat, aku udah banyak ngeduplikat sesuatu yang lain, misalnya Philosopher Stone udah aku duplikat, kemudian tadi sebelumnya kita duplikat namanya Death Star ya, yang kita tahu kita perlu ngelawan Wither buat dapet ini, dan sekarang kita udah bisa dapet ini secara cuma-cuma ya, bisa dibilang. Kemudian ada Dark Matter yang udah aku duplikat, ini tentu saja. Ada Water to Pouring Time yang juga aku duplikat di sini. Ya, karena masing-masing pedestal sama watch-nya, jamnya itu bisa diduplikat. Ada EMC-nya, jadi otomatis tidak bisa diduplikat ya, meskipun memang harganya agak mahal ya. Dan yang mungkin kalian agak gong itu atau kaget kalau misalkan energy condenser juga bisa diduplikat ya. Energy condenser yang ini itu dia punya EMC juga ya. Dan tentu saja ini harus kubikin satu kali lagi buat bisa dapetin energy condensernya ya. Jadi aku sempat sempat bikin energy condenser lagi, dan nantinya ini bisa diduplikat ya, karena untuk bisa menduplikat kita harus naruh itemnya di sini baru bisa diduplikat, kalau enggak dia nggak bisa. Kayaknya nggak bisa kalau misalkan ku tarik ke sini, ya nggak bisa dari GI gitu. Dan ya sekarang di sini kita bakal mulai progres untuk ke mulai nyelesain quest-quest yang tersisa ya. Mungkin bukan tersisa tapi yang sudah mulai masuk ke akhir-akhir atau akhir. Dan di sini aku juga ada masuk ke Botania ya. Ya, aku awalnya juga pikir kita nggak akan masuk ke Botania, dan tapi rupanya ya kita harus masuk juga ke Botania ya. Kenapa? Nanti bakal kita lihat. Dan juga ini sebenarnya mod yang sudah kalian harusnya udah familiar ya di modpack yang sebelumnya, dan juga banyak perubahan dari episode di modpack yang sebelumnya ya. Bahkan tidak ada perubahan, semuanya sama persis. Mungkin ada sedikit perbedaan tapi ya semuanya intinya sama semua ya. Ya, kalau misalnya kalian masih belum familiar dengan Botania, intinya dia adalah mod magic ya, mod sihir ya. Kalian misalnya ini namanya mana juga, mana pool ya. Yang artinya ini dapati berhubungan dengan sihir, dan sihirnya ini didapatkan dengan namanya tanaman ya, atau bunga-bungaan lebih tepatnya, yang sebenarnya sudah sempat kita lihat di beberapa episode sebelumnya, yaitu misalnya aku dapetin bunga-bunga yang berwarna-warni untuk bikin dye atau pewarna, yang kita tahu dapetin ini dari namanya Pro Fertilizer. Jadi kita tinggal taruh aja di sana kayak bone meal, dan dia bakal menumbuhkan bunga-bunganya. Yang bunga-bunga ini bisa dipakai buat progres ke Botania ya. Yang paling penting itu warna putih, warna coklat, warna merah, sama warna abu-abu muda ya. Yang bakal kita pakai, yang putih ini dipakai buat bikin yang namanya Pyudeshi. Yang ini dia. Yang Pyudeshi ini dipakai buat macam-macam ya. Tentunya
living rock, living wood, ya. Ini dua material yang utama yang perlu dibikin kalau kalian mau masuk ke botani ya. Dan cara dapetinnya PUDC kalian butuh yang namanya petal apothecary. Ini ya cara bikinnya. Cara bikinnya cukup pakai petal satu warna apa saja, sama slab dan juga cobblestone ya. Biasa, masih mudah ya. Dan tinggal kita drop aja. Tadi PUDC butuh 4, berarti tinggal kita drop, kita buang dia 4 ke sini. Kalian taruh air dulu, baru kalian buang dan kalian kasih sheet. Maka dia bakalan menyelesaikan craftingnya dan bakal ngasih langsung PUDC ya. Dan PUDC yang aku bilang dipakai buat bikin living rock sama living wood. Sisanya ada di sini. Ini semuanya masih aku simpan di sini ya, karena aku malas buat ngasih inventory baru ya. Mumpung masih ada sisa slot ya. Sini nah ini dua nih dipakai buat bikin kalau yang living rock bisa dipakai buat bikin runic altar, atau yang tadi kalian lihat mana pool. Ini dia kolam mana. Dan living wood ini dipakai buat bikin namanya mana feather. Ini dia yang dipakai buat narik mana dari tanaman dan kita salurkan ke mana pool ini. Dan juga dipakai buat one of forest ya. Karena salah satu komponennya itu living wood twig yang dipakai, yang butuh living wood ditaruh 2 vertikal dan dapat namanya living wood twig, dan dikasih petal ya warna macam-macam gitu untuk dapetin one of the forest, yang intinya ini dipakai buat konfigurasi ya di Botania ini. Jadi kalian bisa lihat statusnya juga. Ini dia. Ya ini dia. Dan juga yang sisanya, yang brown, yang red, warna merah sama abu muda, ini dipakai buat bikinnya namanya Endoflame. Endoflame ini salah satu mana generator ya, generator mana. Tanamannya bisa generate mana gitu. Ini dia. Ya ada macam-macam, tapi yang sering dipakai itu biasanya Endoflame, yang intinya dipakai menghasilkan mana dari combustible fuel atau bahan bakar yang bisa dibakar. Ya sangat menjelaskan ya. Bahan bakar ya istilahnya. Contohnya kayak ethanol fuel ini, yang dia bisa dipakai buat ngebakar banyak banget item. Dan ini sudah bisa hampir setengah ya, dari mana pun sudah selesai. Padahal aku masih pakai kita 24 ya fuel. Aku nggak tahu apakah ada limitasinya. Mungkin ada, karena ini kan gede banget ya. Dia bisa bakar sampai banyak banget fuel. Mungkin ada kayak ke limit gitu. Tapi nggak apa-apa sih, mumpung kita sudah bikin ini secara bisa dibilang hampir gratis ya, karena ada energy condenser. Jadi nggak ada masalah sih. Untuk chicken kita, aku perbanyak emerald chicken seperti biasa. Ini ngetak lagi nih gara-gara storage-nya kurang. Aku bakalan kasih lagi. Ini masing-masing udah aku kasih yang namanya water pouring time 2 supaya makin cepat. Ya, dia bisa di-tag hasilnya. Dan upgrade-nya kebetulan juga bukan kebetulan ya, aku duplikat juga biar makin, ya biar bisa buat upgrade kayak gini. Nah ini dia, ini aku kasih 2 buat transfernya juga kencang dan produksinya juga jauh lebih cepat di sana ya. Oke. Nah untuk kenapa kita masuk ke botannya nanti bakal aku bahas ya. Jadi di episode ini kita akan progress lebih lanjut lagi. Kalau yang sebelumnya kita bikinnya namanya energy condenser, aku pengen bikin yang lebih lebih bagus lagi daripada energy condenser ya, karena energy condenser ini yes dia bisa diduplikat, tapi yang pertama dia masih manual. Aku lupa apakah ada cara buat otomatikannya, tapi kayaknya intinya kalau misalkan kalian mau duplikat, kalian harus taruh item lagi, naruh lagi gitu ya. Ya agak manual. Kemudian bisa dibilang kalian harus 2 kali kerja ya. Selain blok yang mau kalian duplikat, kalian juga harus naruh blok yang perlu dikorbankan istilahnya buat diganti ke blok yang kita inginkan. Nah, jadi aku pengen bikin varian yang jauh lebih kuat lagi daripada energy condenser, yaitu yang sudah aku tandai, namanya adalah transmutation table. Ini dia.
yang kalian bisa ngelihat ya cara bikinnya sangat-sangat apa ini? Kenapa crafting table-nya sampai berapa nih? 9 kali 9. Nah, di sini kita kayaknya bakal masuk aja. Karena mau nggak mau, kalau mau bikin transmutation table, ini adalah item yang sangat-sangat penting di dalam project E ya. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke project E, kalian sudah disarankan untuk langsung bikin namanya transmutation table. Ini nggak cuma sebagai duplikat item doang, tapi dia juga bisa dipakai buat inventory ya istilahnya. Tapi bedanya dia bukan inventory, tapi inventory untuk energinya atau EMC-nya. Sekarang kita lihat dulu gimana kartunya ya. Nah, kalian bisa ngeliat, ini kalian pasti langsung bingung, ini apaan. Uh, Kartunya bisa dibilang cukup ekstrim ya, sesuai dengan namanya extreme crafting. Yang kalian cari resepinya banyak sekali yang harus kita bikin dan banyak yang harusnya kalian tidak familiar sama sekali ya. Ada berapa yang harusnya kalian udah tahu, contohnya kayak energy condenser ya, pojok-pojok ini energi condenser, kemudian ada ini evil infused ingot yang sempat kalian lihat di waktu kita crafting alchemical chest ya, ini ya. Ini dia. Kemudian ada dark matter-nya udah pasti kalian lihat. Pixie dust kalau kalian tahu, ini juga alasan kenapa aku harus masuk ke botanya. Karena kalau kalian masih nggak tahu, kalian bisa nonton di modpack yang sebelumnya, di mana kita pernah bahas botania. Dan Pixie dust ini adalah salah satu oponen yang harus kalian bikin dari mod botania. Dan ini harus masuk ke lumayan jauh ya dari botania. Karena Pixie dust ini bukan material yang di early game gitu. Kemudian ada Ender Star yang sebenarnya harusnya kalian udah ngeliat ya. Belum ding, kalian belum ngeliat. Seharusnya ya, intinya dia cuma Nether Star. Oh, kalian udah pernah aku singgung sedikit ya. Dragon Bread, Nether Star, Black Quartz sama Prismarinnya sangat mudah resepinya. Dan dia kalau kalian nggak tahu dipakai buat bikin namanya Philosopher Stone dia. Ya. Kemudian ini juga ada satu lagi yang varian apanya? Varian varian wirelessnya mungkin ya. Gimana yang bisa kalian taruh di tangan gitu. Varian crafting table on tilt lah istilahnya. Ya bisa kalian akses dari ya hand kalian. Kemudian ada quantum storage unit ya. Ini kalian masih belum familiar. Oke. Ya, jadi ini cara kasihnya rumit, nanti bakalan ku kasih tahu ini apaan. Karena berapa bahannya harus kita siapkan dulu, nggak bisa langsung kita bikin. Ya nanti kita bakalan lihat. Dan tentu saja untuk bisa masuk ke sini, kita perlu masuk dulu ke crafting table-nya ya. Namanya extreme crafting table. Dan tentu saja kita nggak bisa masuk ke transportation table ini tanpa mod yang namanya Avaritia. Jadi dia mod Avaritia. Aku kurang tahu apakah kalian sudah pernah dengar tentang mod ini. Seharusnya ini mod yang cukup terkenal karena ini adalah mod yang sangat ekstrim ya. Mod yang sesuai dengan namanya ekstrim. Nah, jadi di sini Avaritia ini sempat ada disinggung juga di sini. Di endgame. Ya, jadi bisa dibilang tahap akhir dari mod P ini adalah kita masuk ke Avaritia ya. Mod Avaritia. Ini dia modnya. Singkat ya, cukup singkat dari sini sampai sini aja 4 baris ya. Tapi isinya cukup broken, contohnya kayak gini. Infinity. Ya. Jadi ini macam mod Infinity ya. Kalian bisa ngeliat banyak Infinity di sini. Yang kalau kalian nggak tahu artinya adalah tidak terbatas atau bisa dibilang super broken lah ya. Bukan broken lagi, itu udah apa ya, di luar nalar lah istilahnya. Oke. Mungkin kita bakal coba masuk ke Avaritia. Mungkin kita nggak akan masuk lebih dalam. Episode selanjutnya baru kita mulai masuk lebih dalam. Tapi kalau kita masih ke namanya transmutation table dulu, baru kita masuk ke Avaritia ya, yang lebih dalam lagi. Contoh kayak ini dua nih yang sempat kutandai, ini ekstrim banget ya. Nanti kalian lihat. Tapi kita untuk sementara masuk dulu ke sini ya. Oke. Permulaan dari Avaritia kita diminta untuk bikin ada star ya. Kita ada tahu gimana cara dapatnya dari Wither dan kalian bisa duplikat ya. Dan karena kita disuruh untuk bikin namanya extreme crafting table. Cara bikinnya kita perlu double compress crafting table. Compress crafting table ya. Ya literally cuma crafting table yang dikompres-kompres ya. Tidak sulit.
Coba kita bikin aja. Mungkin kita duplikat aja daripada apa harus lama-lama crafting terus. Coba kita duplikat. Ini masih ada sisa 18.000 ya. Yang artinya nih kita lihat aja. Badai untuk edit content saya ini bisa dibilang cukup lambat ya. Mungkin kalian lihat udah cukup cepat, tapi sebenarnya kalau misalkan di ukuran ya, kalau ukuran engine cukup lambat. Kenapa? Karena ini kalau kalian nyadar ini di apa ya, MBT dat atau apa sih nama apanya, auditionernya itu ditulis MK1 ya di sana. Iya benar, karena dia ada versi yang lebih cepatnya lagi yaitu MK2 yang cara bikinnya lebih sebenarnya bisa kita bikin di sekarang seharusnya ya, tapi itu bisa nanti saja ya. Kita sekarang program dulu ke Aparitia ya, double compress crafting table yang ini bakal aku taruh di sini kali ya karena nggak dibutuhkan. Dan kemudian kita bikin yang namanya cryptometric ingot. This is an every form. Oke, nah cara bikinnya kita butuh nether 2 ya, nether dan juga diamond lattice. Yang kalau kalian nggak tahu nih 5 diamond ya, cuman 5 diamond menghilang gitu. Yang cara bikinnya gampang banget. Kita cukup bikin salam 4 dan kita bikin namanya crystal metric ingot ya, ini dia. MC-nya aja udah cukup ekstrim sih. Berapa 400.000 ya. Kita tahu emerald ini yang EMC-nya paling tinggi yang sempat ku singgung di episode sebelumnya. Dan sekarang coba kita duplikat dulu metriknya. Kita butuh 8 berarti 8 berarti kira-kira 30.000. Ini siap-siap kayaknya bakal agak banyak perhitungan di sini karena ya aku orangnya efisien banget kan ya. Oke, kita bikin namanya extreme crafting table. Dan harusnya questnya selesai nih. Ini dia. Kita mungkin taruh aja barengan sama ini. Nah ini kalian langsung lihat ya, istilahnya ini cuma crafting table tapi bedanya ini 9 kali 9 crafting table ya. Jadi ya besar kayak gini nilainya. Oke, dan sekarang kita disuruh untuk masuk ke neutron ya. Ini dia. We need this later to make infinity ingot to make apparently item later. Ya, jadi kita disuruh untuk bikin namanya neutron collector. Dia ada ENC, jadi bisa langsung kita duplikat. Tapi kita butuh extreme crafting juga. Yang cara bikinnya kita butuh block of quartz 10, iron block kira-kira berapa ini? 16. Ini karena 9 kali 9 jadi hitungnya agak effort ya. 10, 21 iron, crystal metric 7 ya kalau nggak salah hitung 7 sama 20 redstone. 20 redstone ya. Mungkin nggak usah terlalu pasti, aku bakal ambil aja semuanya. Kual block of iron sama ini ya, kita butuh lagi ini. Ya kita bakal bikin lagi kalau gitu. Kenapa ini dia? Ya kira-kira setengah blok dapat 11 lah ya, lumayan. Ini udah cukup gak sih? Kita tinggal bikin aja yang namanya neutron collector ini dia. Dan ini surprising nih ada GI ya, kita bisa langsung crafting pencet tanda plus dan bakal langsung ke crafting itu kita. Jadi kalian nggak perlu taruh manual ya. Di sini ya agak bingung juga kalau misalkan kalian kayak main puzzle gitu jatuhnya kalau kalian ya harus naruh dia satu-satu gitu. Oke, tinggal kita bikin yang mana neutron collector. Ini dia. Dan ini sudah selesai harusnya. Nah, kita tinggal duplikat aja kalau gitu. Kita butuh 3, satu tak cuma dapat 3 ya, lumayan mahal ya, mahal banget makan. Oke, tapi karena kita udah punya emerald banyak harusnya nggak masalah. Oke, tapi kita bakal butuh banyak namanya neutron collector. Mungkin aku bakalan bikin berapa ya? 5 ya 10 dulu kan ya. Nah ini dia. Oke, ini bakal aku simpan dulu semuanya. Nah neutron collector ini gimana kabar buat kalian? Harusnya udah selesai ya, udah selesai bakarnya. Kita taruh lagi.
Oke, sekarang kita tinggal naruh aja di sini. Ini cara kerjanya tinggal kita taruh aja. Ini harusnya one of the forest-nya aku simpan aja karena nggak terlalu dibutuhkan untuk sekarang. Nah, ini tinggal kita taruh aja di mana saja, terserah ya. Tapi ini aku bakal taruh dia di samping ini ya, dak metal pedal apa? Bukan dak metal pedal, water deploying time-nya. Karena dia bakal butuh waktu yang lama banget kalau misalkan kita taruh dia di sini ya. Oke, kalau misalkan kita lihat dia neutron collector ya, jadi dia bakal ngumpulin yang namanya neutron ya. Jadi neutron ini yang kalian cari, kalau dicari di sini ada namanya 3 di sini. Ada pile of neutron, neutron ingot, neutronium ingot, sama neutronium ini neutron nugget ya, sorry. Sama neutronium ingot ya. Ini pernah kita bahas di waktu kita bahas tentang apa? Mythical aggregation ya, kalau nggak salah. Karena ya kalau kita lihat ada sheet-nya ya. Jadi di nuggetnya lebih tepatnya itu ada sheet-nya yaitu neutronium essence. Ya, kalian bisa lihat bahwa dia itu bisa dibikin sheet-nya dan dia adalah tier 6. Jadi kalau misalkan ada tier 6 harusnya kalian tidak bisa ngebayangin seberapa susahnya didapetin neutroniumnya. Dan benar kalau misalkan kita nunggu neutronium collector ini lama banget ya. 0,1 gini. Dan kalian tebak dia bakal ngasihin apa? Yang nugget? Oh no tidak, tapi dia malah cuma ngasih yang pile ya, pile of neutrons. Dan pile of neutron ini harus kalian crafting 9 buat dapetin neutronium nugget. Dan untuk dapetin ingetnya kalian perlu nugget ya. Jadi ya ini dia cuma ngasih sekitar 1/81 dari neutronium ingot ya yang nanti bakal kita pakai buat macem-macem. Kalau nggak salah nih dipakai juga ya. Iya benar. Oh tapi dia pakai nugget sih. Tapi tetap aja kita tetap butuh neutronium yang cukup banyak ya. Dan maka dari itu ini dapat 3 bisa aku ini keras juga ya ini neutronium collectornya. Ini dapat nggak bisa aku taruh di seperti biasa. Melainkan harus ku ini ya percepat dan juga sengaja ku duplikat jadi 10 supaya lebih banyak lagi. Ini dia. Nah, kalian bisa lihat di samping sini di dekat dengan water deploying time dia prosesnya jadi jauh lebih cepat ya. Oke. Nah, ini benar dia mana sih yang paling neutron doang. Ya, jadi harus kalian perbanyak kalau kalian mau dapetin sampai neutronium ingot ya. Dan mungkin aku bakal bikin sistem biasa aja. Jadi neutronium ini praktik yang biasa ya untuk kalau kalian mau akses neutronium yaitu kalau kalian pakai neutronium collector kalian bakalan butuh yang namanya nih compacting drawer dan juga pipe untuk narik semua ininya ya. Ntar ya. Dan juga drawer, bukan ini. Compacting drawer. Yang ini bakal langsung ku duplikat aja. Harusnya nggak usah pakai emerald block, pakai emerald biasa aja. Oke. Karena ini murah kok. Tapi di sini udah ada apa ya? Mungkin ku ganti dulu. Biar nggak terlalu banyak. Oke. Aku bakal duplikat ini. Dan satu lagi lah ya, emerald. Yap, 22 compacting drawer sudah bisa kita pakai dan sekarang kita perlu pipe buat narik ini. Apa? Ya, ada beberapa pilihan. Mungkin aku bakal pakai yang bukan tinker kontrak. Ya mekanisme kali ya. Ya, ini tail juga bisa diduplikat. Ya mekanisme kalau nggak salah namanya transporter ya. Coba aku kasih lihat deh ya mekanisme. Mana? Ini tube. Tube ini yang cair gas ya. Tube itu gas, pipe itu fluid. Dan ini heat ya, bukan item. Ada retractive transporter, ini apa ini? Only use if the no other part available. Ya, aku kurang tahu sih. Oh, ini dia transporter bener. Dia bisa transfer namanya item ya. Dan dia cara bikinnya butuh control circuit. Jadi cukup oke, lumayan. Ya, lumayan lah ya. Oke, aku bakalan bikin aja. Mungkin
ya tier yang paling rendah aja udah cukup sih. Nah, tapi aku perlu transfigurator ya untuk ini. Transfigurator. Transfigurator, ini dia. Kita butuh enriched alloy yang lumayan 4 sih, nggak banyak banget. Kita butuh transfigurator. Ini energi tablet sama kita bikin langsung konfiguratornya. Ini dia. Dan mungkin bakal aku ubah nge-transfer dia ini ya, wireless charging. Bakalan apply dia dan enable wireless charging. Ini harus di enable dulu. Ya, baru dia bisa nge-charge nih harusnya nih. Tapi kenapa belum nge-charge? Main inventory disable ya. Kenapa dia masih belum nge-charge? Oh, ini dia baru mau nge-charge ya. Aku bakal naruh ini di, mungkin aku taruh di sini kali ya sekalian. Oke. Dan tapi ini bakal diisi enggak ya? Oke, mudah-mudahan enggak keisi. Kita bakalan taruh, kita tinggal konfigurasi aja kayak gini. Nah, ini dia. Dia bakal langsung masuk. Dan karena dia dipengaruhi sama watch metropolitan juga, jadi transfernya cepet banget ya. Dan aku tinggal taruh ini di semuanya. Ada berapa pilihan lagi kalau kalian mau transfer item, contohnya kayak pakai ini agak visualnya agak yaitu neutronnya kelihatan di sini. Misalnya pakai dari thermodynamic ada namanya item dynamic. Ada yang namanya item yang bisa kalian pakai. Ini dia. Kemudian juga yang dari extra utilities juga pernah harusnya udah kalian lihat, yang untuk transfer item namanya transfer pipe ya, transfer node lebih tepatnya. Sama bentar ya, ini aku konfigurasi semuanya. Sama Ender IO item conduit ya. Tapi dia agak harus di setting satu-satu ya, sama kayak gini. Cuman ini bisa dibilang lebih mudah sih daripada Ender IO. Nah, ini dia bisa dibikin jadi mode full. Full itu kayak gini. Kalau push tadi dia agak mengerucut gitu. Sementara kalau kau tekan lagi dia bakalan disconnect ya, atau mati, nggak ada koneksi sama sekali. Dan ya, ini aku tunggu lumayan cepat ya ini. Ditambah dengan jam ini. Dan kita langsung punya 3 neutronium ingot ya. Cuman ingot sih, tapi udah lumayan. Aku bakalan mungkin simpan dulu beberapa yang lain lagi. Ini juga mungkin aku simpan. Ini nggak ada EMC sayangnya, jadi nggak bisa diduplikat. Oke, aku simpan mereka dua di sini kali ya. Oke. Neutronium selesai. Mudah-mudahan coba aku cek. Kusnya lagi. Ya, neutronium selesai. Tinggal infinity catalyst, tapi ini nanti saja. Aku bakalan progress lagi ke transmutation table kita. Dia butuh energy condenser yang tadi udah, neutronium udah. Nah, ini gimana kabar wotannya kita? Harusnya sudah lumayan sih mananya. Kita butuh minimal ya setengah mana pula ya buat ini. Nah, kemudian kita bakalan langsung aja lanjut menggunakan kita kekurangan living wood ya. Bentar ya. Karena kita butuh mana spreader lagi. Dan juga kita bakal bikin langsung, oh salah, di loot bag sempat ada ngasih ya. Ini ada ada mana steel dia ngasih. Dan juga Enderpearl ya aku. Ini ya. Main berisik ya di sana. Karena aku bakal bikin namanya runic altar. Kita butuh masuk ke mungkin semuanya aku singkirin dulu ya. Kita bakalan bikin di Botania. Kita perlu masuk ke Portal of Alheim. Benar nggak sih namanya? Ya, Portal of Alheim. Untuk bisa progres ke namanya Pixidas ya di sini. Ya, jadi kita harus langkah lumayan jauh. Ini runic altar. Runic altar kalian resepinya tadi sempat lihat lah ya di mana lagi nih? Runic altar ini dia. Cukup pakai mana diamond atau mana pearl. Tapi biasanya pakai pearl sih karena lebih murah mana.
Kemudian ini kita butuh namanya gold ya. Perasaan di apa ya, di versi yang sebelumnya dia nggak pakai gold sama di versi 1.10 dia nggak pakai gold, tapi di sini dia mesti pakai gold ya. Tapi nggak masalah sih. Ini buat transfer mana ke runic altarnya. Kemudian kita butuh mungkin aku bakal bikin mana tablet buat nanti, karena apa ya, portalnya butuh mana juga tentu saja. Ini ku taruh dulu di sini. Ini dia harus menghadap ke sana. Dan ini malah menghadap ke sini. Aku nggak minta kamu menghadap ke sini. Oke. Kemudian tadi aku mau ngambil apa? Kok aku lupa aku mau ngambil apa. Bentar ya. Apa aku lupa mau ngambil apa? Oh ya, tone ya. Karena aku butuh apa? Mana tablet. Ini ya mana tablet. Buat nyimpen mana. Karena dia butuh, portalnya tetap butuh mana tentu saja. Dan aku butuh bikin 2 lagi dong living woodnya buat bikin mana poolnya. Ya, berarti butuh lumayan banyak tone. Untuk tone harusnya ada crafting, auto crafting ya. Nanti tinggal ku auto crafting aja. Oke. Kita tinggal taruh aja di sini. Kan taruh di atas itu. Taruh. Oke. Nah, kemudian kita langsung aja crafting semua namanya tero apa itu yang namanya panjang banget itu loh. TAG ya. Ya, terrestrial agglomeration plate. Agglomeration ya, agglomeration plate. Ya, ada benar tadi ya. Terrestrial agglomeration plate. Dia butuh 5 rune yang masing-masing craftingnya sebenarnya tidak ada perbedaan dengan yang di versi sebelumnya seharusnya ya, resepinya. Kalau misalkan nggak ditwist atau diubah-ubah sama pembuat modpack-nya. Kita seperti biasa butuh yang namanya masing-masing dari, mungkin aku bakal langsung kasih tahu kali ya. Masing-masing dari rune ini dia butuh yang namanya mana? Ini dia. Kita butuh yang namanya mana powder. Mana powder ini segala macam jenis das yang kalian tinggal ubah aja. Salah satunya sugar juga. Jadi aku mau nge-crush sugar cane dulu. Kemudian aku ambil 4 sugar di sini, akan ku ubah jadi ya mana powder, dan fuelnya bakal ku kasih lagi. Ku ambil ini. Keambil ya apanya? Fuelnya. Jangan sampai keambil. Kemudian ini bakal ku taruh lagi tone-nya buat dapetin living rock. Dan sekarang aku butuh material-material yang lain. Mungkin yang mana apa? Rune of mana nih beda sendiri karena dia cukup butuh 5 mana steel dan juga 1 ender. Itu lagi satu lagi. Itu kita kalian banyak kali karena kita bakal main banyak ender. Oke. Tinggal aku lupa aku bakal butuh banyak living rock buat menyelesaikan crafting dari runic altarnya. Jadi aku bakalan crafting dulu tone. Mana dia? Oke. Kemudian ya aku bakal ambil banyak aja sekalian buat ya progres kita. Kita bakalan bikin dulu yang pertama, yaitu ini perlu kubah dulu jadi mana pool. Oke. 1 mana pool dengan 5 mana. Dan juga kita butuh one of forest lagi. Kita butuh ini ya buat menyelesaikan craftingnya. Living rock menyelesaikan craftingnya. Ditaruh di atas lagi. Oke. Tinggal tunggu aja dan ini udah jadi. Oke. Sekarang lanjut lagi untuk crafting yang lain. Yang craftingnya ini beda-beda semua. Ya. Aku jujur-jujur memang agak kurang hafal sih sama semuanya karena ya kalian bisa bayangin ada banyak banget gitu. Jadi ya wajar aja sih kalau kurang hafal, tapi harusnya sih
Aku tahu apa aja komponen yang bakalan dibutuhkan ya. Di sini aku bakal ambil dulu. Kita butuh string, kita butuh karpet. Jadi kita butuh 2 wool ya. 2 wool dengan ya. Jadi kita butuh karpet, kita butuh feather, netherwood, gunpowder di sana ya. Gunpowder. Di sini nggak ada. Aku ambil dulu dari sini, dari creeper. Ya. Kemudian kita butuh feather. Feather itu dari ayam ya. Mungkin aku perlu buka loot chest mungkin. Loot bag maksudnya. Loot bag yang di... coba aku bikin netherwood. Harusnya ada netherwood. Bentar ya. Kita butuh nether. Ini dia. Yang dari nether. Fortress juga. 1, 2... Oh, salah. Oh. Nether brick ya, aku lupa. Nether brick. Kita butuh coal juga. Tapi bentar ya. Kita bikin ini dulu. Ini dia. Rune of fire. Kita bikin rune of air. Yang butuh string, butuh feather. Feather ya. Aku bisa ini dari ngekill salah satu di sini. Mohon maaf. Ini change-nya juga nggak 100% sih, jadi agak masalah. Oke, coba aja 1, 2, 3. Dan tidak ngedrop, sayang sekali. Nggak tahu ya apakah loot table-nya agak berubah, tapi ya sudahlah. Mana living rockku? Mau selesaikan dulu. Ya aku bakalan ambil dulu loot bag di sana kali ya, coba. Feather itu bisa dapat dari ini, uncommon loot bag ya. Yang persentasenya juga agak besar-besar amat ya. Give me some time. Mungkin selagi gitu aku bakalan crafting yang lain dulu kali ya. Kita butuh fishing rod ya, aku lupa kita butuh fishing rod. Sugarcane juga butuh. Kemudian ini ya tadi ya, string carpet tapi kurang feather. Fishing rod ini yang untuk rune of water ya. Rune of water kita butuh sugarcane sama sugarcane sama bone meal. Oh iya. Bentar ya. Ini inventory-nya juga banyak banget ya. Mungkin aku simpan dulu sebentar berapa nih. Ini nanti perlu aku simpan aja nih buat apa. Kemudian tone kira-kira gini lagi lah ya. Ini masih butuh, ini masih butuh. Ya gitu aja. Kemudian kita butuh mushroom buat yang earth. Mushroom, aku masih punya sisa mushroom gak ya? Yang ini ya. Ya oke. Sisa karpet bakal aku simpan. Kemudian sugarcane sama bone meal ya. Bone meal di sini. Ini dia. Dan aku bakalan bikin 1, 2, bukan yang string ya. Aku harus buka shieldnya dulu. Oke, bone meal ini sama ini. Dan 2 ini. Langsung crafting. Kemudian untuk yang earth, dia butuh stone, coal, sama mushroom ya. Jadi, oke. Bakalan ambil dulu nih living rock-nya. Udah jadi ya. Bentar ya. Ini bakalan ku selesaikan. Dan ku taruh lagi nih. Main perbanyak aja deh living rock-nya. Apa? Kemudian yang ini ya. 1, 2, 3. 1, 2. Dan pun selesai. Tinggal feathernya ya. Aku bakalan ambil di sana. Mungkin aku bakal selesaikan dulu ini. Jadi tinggal ditaruh aja living rock dan langsung dan bakal selesai semuanya. Dan tinggal feather ya. Aku bakal ambil dulu feather. Ini dia. Dan buat kalian yang penasaran, ini apa sih? Bed storage ini ya. Ada blok yang gambarnya loot bag. Ini adalah tempat penyimpanan dari loot bag juga. Tapi bedanya nih simpannya apa ya? String. Jadi bedanya kalau kalian lihat di sini dia nggak ada, di resepinya nggak ada tertulis untuk bisa upgrade loot bag ya, tapi di situ dia bakal langsung namanya
dia bisa dipakai buat simpan semua jenis loot bag, dan setiap bagnya ini dia bisa dikonversi. Jadi setiap loot bag itu semacam punya nilai, dan nilai ini bakal langsung di-convert di bag storage itu. Dan nilai itu bisa di-convert jadi yang lain. Misalnya kira-kira 4 kali lipat dah ya. Maksudnya kalau misalkan kita butuh 4 common untuk upgrade ke uncommon kan ya. Jadi ya kayak gitu sih sistem nilainya. Jadi kali 4 gitu. Jadi ya bisa dikonversi, bahkan kalau kalian mau langsung ke rare yang dia butuh 16 yang common. Jadi ya dia konversinya bukan per bagnya, tapi konversinya langsung per nilainya gitu ya. Ada nilai skornya yang bakal langsung dikonversi gitu jadi loot bag. Dan aku masih ngambil ini ya. Oh lumayan nih. Ada feather lagi lumayan. Ada cartridge lagi, ada ya ini, dan kasih kali ya, karena juga ini kebetulan juga dapat bukunya di sini. Di sini biasanya aku tempat buat simpan semua ya hasil dari looting loot bag-nya ya. Jadi nggak terlalu penting sih buat dilihat. Oke, dan tinggal kita selesaikan untuk IR ya. Dan sekarang kita tinggal bikin yang namanya, kita butuh block of mana steel dulu. Dan kita butuh lapis kira-kira berapa ya? 7 ya kalau nggak salah. Atau 8 gitu. Untuk bikin, dan juga kita perlu bikin part buat ngasih mananya ke nih terrestrialnya. Aku butuh ngambil ini aja deh. Oh gitu. Oke. Part mana dia? Part bukan ini sih. Ayo part. Ini ya. Ini dia. Ya, dia butuh 4 bukan 2. Karena kita bakal bikin 2. Bentar ya. Kita bikin aja part. Oke. Semua resepnya udah ada. Ini dia. Live drive, oke. Kemudian kita bikin aku lupa ambil iron, harusnya aku ambil buat bikin mana steel. Mana dia? Ini dia. Oke. Kemudian kita buang 2. Dan kita crafting dulu ini block mana steel, kita bikin terrestrial agglomeration plate ya. Dan kita tinggal taruh dia di mana, mungkin di sini kali ya. Di sebelah sini. Nggak apa. Berdekatan dia jatuhnya ya. Yaudah. Oke, ini semua perlu dibolongin. Karena kita butuh tempat buat naruh plate-nya di bawah. Kalau nggak salah ingat. Gini. Kemudian lapis 4 dan taruh sini 1. Karena dia bentuknya harus 5 gini, yang bentuknya lapis ya, biru-biru gitu. Oke. Dan tinggal kita bikin, kita perlu ambil diamond. Mungkin aku ambil diamond di sini kali ya, karena kebetulan ada diamond kan dari hasil shifting. Kita bakal bikin ini. Kita taruh aja langsung semuanya, buat langsung bikin mana steel-nya belum di. Ini tinggi cuma 2 blok ya, jadi agak nyangkut. Ini belum di ini ya. Bentar ya. Kita taruh aja deh, klik kanan aja. Nah, ini dia. Udah progress. Untuk bikin terrestrial. Dan aku bakal simpan dulu berapa ya. Kita mungkin langsung aja bikin portalnya langsung. Mana ya? Kita butuh pylon, kita butuh bukan nih. Natura pylon. Ya, kita butuh lumayan banyak diamond dan banyak diamond dan juga iron dan juga gold di sana. Ini ada terrestrial sudah kita bikin, dan by the way terrestrial juga ada sheetnya. Jadi kalau kalian mau duplikat kalian bisa silakan bikin, tapi kayaknya kita nggak akan ngeduplikat terrestrial ya, karena kayaknya nggak ada resepi lain yang dibutuhkan. Mudah-mudahan nggak dipakai buat crafting yang aneh-aneh ya. Oke, yang kita butuhkan sih sebenarnya. Oke. Kemudian tadi aku mau bikin ini 1, 2, 3, 4, dan aku bakal bikin mana pylon dulu.
Aku bakalan bikin mana pool 2 untuk taruh. Aku lupa aku mau bikin yang namanya mana tablet ya, buat penampung mananya. Mana tablet. Ini dia. Dan aku bakal bikin mana tilku kurang 1. Kenapa kurang? Kurang. Oke. Ayo. Ini dia. Dan aku bakalan ke sana buat bikin mana pylon. Pylon. Mana pylon dulu. 2. Dan ini perlu dibadul jadi nugget. Kemudian kita bikin mana tadi? Natura pylon. Ini dia. Kita butuh ayam ender dulu. Dan kita bikin natura pylon. Ini dia. Dan sisa teratilnya dipakai buat bikin, kita butuh 3 glowstone ya. Buat bikin glimmering ininya. Mana yang versi ini dia? 3. Kalau kalian mau, kalau kalian mau masuk ke Botania, kalau kalian masih belum familiar, kalian bisa langsung bikin. Ini kebetulan dapat dari sini ya, Botania, Ika Botania, bukunya. Dapat dari loot bag langsung. Tapi kalau kalian jago sih sebenarnya nggak perlu ya. Tapi kalau kalian masih belum terlalu familiar atau terlalu hafal, kalian bisa bikin buku ini pakai wood dan juga sapling ya, gabung saja. Dan semua informasinya di sana kok. Termasuk juga portalnya yang nanti bakal kita bikin. Karena aku udah hafal gimana cara bikinnya ya, nggak perlu buka bukunya sih. Kemudian tadi aku mau bikin ini ya, portalnya. Aku bakal butuh lumayan banyak living wood. Yuk. Nah, ini dia. Ini, oh ya, aku lagi ngepam namanya nih. Kalau di atas nih purple slime sapling ya. Purple slime sapling yang di bawahnya itu dikasih purple slime dirt ya. Ini kalau kalian penasaran, aku dapat ini dari loot bag ya. Rare loot bag ya. Dia bakal ngasih kita slime sapling yang dari tingkat kontrak kalau kalian nggak tahu. Beserta juga dirtnya ya. Yang jadi tanahnya, karena dia nggak bisa kalau di dirt biasa. Dan ini juga uniknya dari tanah yang dari slimy ini, karena dia ada macam bonus ya. Jadi misalnya magma slimy grass atau magma slime dirt juga bisa sih harusnya. Dia punya grow time-nya lebih singkat dan drop change yang lebih tinggi ya, 300%. Yang artinya lebih pahmi magma yang paling tinggi ya. Sementara yang purple ini kira-kira kedua tertinggi lah. Ya ininya, mau bonusnya. Dan kenapa aku bikin ini? Karena salah satu komponennya yaitu karena aku sempat ngeliat resepnya kan di Ocam. Itu butuhnya namanya Night Slime Ingot. Night Slime Ingot ini kalau kalian bingung ini dari ke kontrak ya, dan dia dapati dibikin dari alloy ya. Jadi kita cukup alloy aja dia di smeltery. Akhirnya kita bakal pakai materi lagi. Karena kayaknya nggak ada resepi dari ini kan ya. Yang nggak ada resepi lain kayaknya. Kita butuh alloy dia dengan menggunakan iron, liquid purple slime, dan juga zircon ya. Purple slime ini pasti harus didapat dari purple slime ya. Nggak bisa slime yang biasa, harus purple. Yang warna ungu ya. Dan aku bakalan ambil lagi karena kita butuh lumayan banyak living wood. Oke. Aku bakalan simpan dulu ini. Kita bikin ya ini dia Alpine Gateway Core. Ini inti dari portalnya nanti. Dan kita butuh 3 yang glimmering. Ini dia glimmering living wood, dan aku bakalan putuskan mau taruh mana ya, di sini kali ya. Mana impar hammerku? Impar hammer, ini dia. Aku bakalan pol dulu ini, jebolin dulu ini. Mungkin segini kali ya. Ini dia. Portalnya sebelah sini aja sih, harusnya nggak masalah. Ya udah di sini aja. Oke, aku bakalan bikin kayak gini karena portalnya 3x3 ya, jadi agak besar.
Oke, kemudian ini mungkin ku taruh sini, langsung aja ku taruh living wood sini, dan ini udah jadi langsung. Malah ke ambil sudah. Ini 2, 1, 2, 1, 2. Yang di tengah-tengah dikasih glimmering living wood ya. Dan kita perlu naruh natural pylon dan juga ini ya. Harusnya segini sih nggak apa-apa sih. Oke. Dan yang terakhir kita butuh mana. Jadi kita perlu taruh dulu. Ini pastikan mananya masuk ke ini ya. Karena kalau nggak ya dia nggak akan kesedot. Oke, tinggal nunggu aja dia narik-narik mananya, dia ngambil mananya. Mungkin saya lagi nunggu aku bakal simpen dulu berapa hal. Ini udah nggak perlu, kita simpan dulu ini. Stone udah nggak butuh lagi. Ya. Ini nanti dipakai sih. Oke, cobblestone. Kemudian kita kayak masih butuh ini lagi ya, eternal view lagi. Jadi aku bakal taruh lagi di sini. Ini kira-kira satu diamond block satu ini ya, karena eternal view dia satu ya EMC-nya pas banget setara dengan diamond ya, satu view-nya. Kalau satu blok sih dapatin setara dengan yang bloknya ya. Oke, ini udah penuh. Tinggal aku taruh aja di sini. Dan aku bakalan lihat minimal 1 pixel lah ya, 1 pixel dari situ. Itu kan ada yang kotak-kotak gitu. Kira-kira tinggi itu. Oke, sampai habis aja deh semuanya. Salah pencet. Oke, ayo. Kita bakalan tunggu dulu. Ini dia, ini udah mau habis nih. Oke, sisanya taruh sini aja. Dan sekarang kita butuh berapa tadi PC dashnya? 4 ya. Kita nggak butuh banyak-banyak banget. Jadi aku bakal bikin dulu 4 core. 1, 2, 3, 4. Dan kita aktifkan aja. Harusnya nggak ada masalah. Yap, ini dia. Oke, tinggal klik kanan aja dengan One of the Forest, bakalan langsung aktif. Dan kita tinggal drop aja mana pole-nya di sini. Dan dia bakal berubah jadi pixie dust ya. Komponen yang kita butuhkan akhirnya sudah selesai. Yang artinya sini sudah tamat ya buatannya. Seharusnya udah nggak akan kita masuki lagi ya, mudah-mudahan. Kecuali kalau misalkan masih ada yang dipakai di sini ya. Tapi aku bakal menuhin dulu nih mana pun jaga-jaga kalau misalkan masih butuh. Oke, aku bakalan simpan dulu apa bahan-bahan yang dari ini. Ini bakal dipakai ya. PC dust, kemudian night metal slime, evil impish masih ada sisa. Ender star ya. Aku punya, kita bikin aja langsung ender star-nya. Aku butuh 4 legend bread, kemudian prismarine black quartz, oke. Nggak ada yang terlalu sulit. Ini dia. Kita bakalan, dan juga prismarine ya. Prismarine kalau kalian nggak tahu itu dibikin dari kita lempar aja quartz biasa ke sini. Nah, kita bakalan langsung dapat prismarine crystal ya. Dan kita fuelku habis ya, makanya berhenti di sini. Oke. Ya dia masih crafting soalnya. Oke. Udah siap harusnya craftingnya. Oke. Supaya nanti kalau misalkan kita mau crafting lain nggak ada masalah, kita bakar ini. Dan kemudian kita butuh nether star dan juga bikin namanya ender star ya. Mana itu? Mana ya? Ini dia. Ender star kita bikin aja 1, 2, 3. Dia bikinnya apa ya? 2, 3, 4. Oke. Ender star 4 kita butuh. Kemudian quantum storage unit, dia bikinnya dari obsidian. Harusnya resepnya nggak seberapa susah ya. Kita butuh main banyak chest, kemudian diamond dan juga gold, iron, chest. Ini chest ya. Dia kebetulan aja pakai shulker karena shulker ini dia warnanya beda-beda. Tapi ini aslinya chest ya. Dan kita butuh 4. Jadi mungkin kita duplikat aja kalau gitu daripada harus crafting semuanya. Kita butuh banyak chest. Jadi mana woodku? Bakalan ambil langsung 16 dan 20 mungkin. Oke, kita bikin dulu crate ya. Crate ini aku kurang tahu
Oh, dia ada langsung deskripsinya. Keep inventory when broken. Dan kalau nggak salah dia ada questnya ya untuk Han, dia ada crate-nya. Jadi uh, jadi ya questnya bakalan selesai sekalian. Dan dia dari Quantum Storage ya, mod Quantum Storage. Yang kalau kalian tahu nih mod yang bisa dipakai buat menyimpan satu jenis item dengan jumlah hampir infinity atau hampir tak terbatas, karena ya penyimpanan besar banget. Tapi di sini kita diminta untuk bikin satu storage unit. Ya kalau nggak salah dia bisa apa ya, nampung banyak banget item ya, sampai 2 juta, bukan 2 juta, 2 miliar ya. Yang pernah aku jelasin kalau 2 miliarnya adalah batas komputasi untuk komputer 32 bit ya. Batas komputasi komputer 32 bit, jadi makanya ada batasnya seperti ini. Oke, coba kita duplikat aja. Kita nggak butuh sebanyak ini sih, tapi nggak apa-apa. Ya aku bakalan taruh aja di sini sebagian, oke. Ya, ini bakal kita pakai quantum storage-nya, tapi itu sebentar kita simpan dulu. Ini ya type-nya bakal agak boros, tapi nggak apa-apa. Oke, ini harusnya aku unmark aja karena nggak butuh. Ini juga nggak butuh. Sekarang selanjutnya energy connector MK3. Nah, ini craftingnya sebenarnya nggak terlalu rumit karena kita udah punya fusion crafting tier draconic, jadi udah nggak masalah. Kita cukup butuh dark matter-nya aja ya. Yang kalau kalian nggak tahu nih, dia bisa dipakai buat konversi ya blok gitu, item jadi coal jadi redstone gitu, redstone jadi coal ya, charcoal jadi redstone jadi coal dan sebagainya. Dengan cost EMC yang begini ya. Yang kalau nggak salah dia itu ya generate EMC-nya sendiri, jadi ya lumayan lah blok yang buat menambah EMC pada satu item ya, istilahnya seperti itu. Tapi kita cukup bikin aja ini negeri kolektornya. Kita butuh glowstone yang banyak, kemudian furnish. Kita bikin yang tier 1 ya, block diamond sama glass ya. Resipi aslinya sehingga cukup crafting table aja, tapi ya namanya juga mod OP ya, dapatnya harus craftingnya OP gitu. Kalau enggak bakal broken. Oke, tinggal kita taruh aja di sini. Kita butuh 2 ini. Dan karena ini butuh berapa kali crafting ya? 1, 2, 3 mungkin, jadi aku sebarin aja 3. Bentar ya, 1, 2, 3. Kemudian 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini dia. Taruh sini, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 1. Ini harusnya datar ya. Tak aja. Oke, kemudian kita butuh dark matter dan juga red matter. Aku bakal bikin aja red matter. Bukan yang ini resepinya, yang ini. Ini dia. Ya, ini udah jadi MK1 dan harusnya ada questnya di sini. Atau enggak ya? Enggak ada ya questnya ya? Ya nggak ada questnya. Ya udah nggak apa. Kemudian dark matter kita taruh sini, bukan glowstone, ini dia. Dan yang terakhir itu ada tinggal red matter ya. Oke. Dan selanjutnya kenapa bakal atau dibutuhkan, atau kayaknya nggak dibutuhkan lagi harusnya. Ya nggak dibutuhkan harusnya. Biar nggak apa. Oh, dia masih dibutuhkan ding buat bikin energi condenser MK2. Ya itu aja sih harusnya. Jadi nggak ada yang butuh lagi kalau gitu. Nah, sekarang bagian yang cukup merepotkan, ini kalian aja deh ya. Yaitu HDP sheet. Ini yang ya, ini bagian yang agak merepotkan karena kita bakalan butuh banyak mesinnya untuk ini. Sebelumnya aku belum pernah masuk ke mekanisme ini, kalau kalian tahu ini dari mod mekanisme ya. Dan harusnya di pembahasanku mengenai mekanisme udah pernah aku singgung dikit. Tapi rupanya kita tetap harus masuk ya di mekanisme ini lebih lanjut, mau nggak mau. Ya, tapi nggak masalah.
kita mungkin bakal simpan dulu beberapa. Ini apelnya banyak banget ya. Oke, ini udah bakal aku isi lagi. Oke, ini bakal aku simpan dulu beberapa buat inventory karena nih inventory-nya ada lumayan penuh. Oke, karena nanti bakal dipakai. Kalian aja aku bikin namanya night metal ingot ya. Alloy-nya itu butuh liquid pink slime. Molten iron satunya itu 144, satu ingetnya itu 144. Kalau kalian nggak tahu, ya satu ingetnya 144. Kemudian night metal slime, liquid purple slime-nya itu satu slime ball itu 250 maksudnya. Kemudian chert brick 144 itu setara 2 ingot ya, 4 berarti. Berarti kira-kira 1, 2, 3, 4. Kemudian slime dan juga 1 iron perbandingannya. Jadi ini perlu penting juga kalau kalian mau alloying, lebih tepatnya kalau kalian mau alloy secara spesifik jumlahnya, kalian perlu hitung perbandingannya semuanya ya. Kita butuh 8 iron, 8 slime, dan juga 4 berarti ini setengah stack cobblestone ya, yang bisa aja aku ubah jadi kompres biar lebih cepat time meltingnya. Kita butuh 3 plus 5 ya kalau kayak gitu. Karena kita butuh 32. Oke. Bener nggak sih perbandingannya? Harusnya sih bener kalau nggak salah hitung. Bentar. 1 ingot itu, oh ya kita butuh, ya benar kita butuh 4 ya. Jadi 1 banding 4 ya. Kalau misalkan benar perhitungannya semua, mudah-mudahan nggak ada yang bergabung sama gold ya. Harusnya nggak ada yang gabung sama gold. Oke, tinggal kita smelt aja semua. Ini dia. Nah, ini slime, kemudian kita perlu nunggu iron. Ini dia. Dan setelah semuanya smelt, tinggal ku cache aja ya nanti. Tapi sekarang mungkin aku bakal ganti dulu ini, karena kita nggak butuh lagi. Lebih butuh wood daripada ini ya. Slime ya. Oke, sekarang kita bikin namanya EDP cheat, yang dimana prosesnya bakal cukup panjang. Jadi penting ya, fokus ya, kalian harus fokus kalau kalian mau ngelihat prosesnya ya. Oke, pertama dia butuh yang namanya ADP palette ya, biasa. ADP palette ini semua aku tandai biar kalian bisa ngelihat semuanya. ADP palette ini dia butuh yang namanya pressurized reaction chamber. Ini mesinnya kita butuhkan. Nah, kemudian ada 3 bahan yang harus kita bikin, yaitu liquid ethylene, liquid ethylene, oxygen, dan substrate ya. Oxygen, substrate itu bikin dari ini lagi mesin. Jadi kita butuh 2 mesin ya. Ada 2, yaitu kita bisa duplikat atau pakai biofuel ya. Biofuel kalau pasti tahu lah dapat dari mana ini. Ini biofuel pasti ya. Bukan yang lain, ini biofuel namanya. Nah, kemudian oksigen ini kalian bisa dapetin dari water ya, dan menggunakan electrolytic separator yang kalau kalian nyadar, ya dia bisa memecah air ya. Bentar ya. Dia memecah air jadi H2O ya. Kalian ingat rumus kimia dari air itu H2O, berarti ada 2 hidrogen dengan 1 oksigen ya. 2 banding 1. Jadi tepat sekali kimianya ya. Dan juga ada heavy water yang aku kurang tahu nih apaan ya. Deuterium sama oksigen ya. Kemudian juga nih liquid ethylene, kita butuh juga liquid ethylene. Nah, liquid ethylene ini dia harus dibikin dengan condense ya, rotatory condenser dengan ethylene ya. Jadi liquid ethylene ini versi cairan yang kita harus bikin dari versi gasnya ethylene. Ethylene aslinya gas ya. Dan ethylene ini bisa kita dapetin dari ketika kita bikin substrate ya. Oke, jadi bisa sekaligus ngasih substrate dan juga ethylene ya. Dan untuk bisa ngebikin substrate kita butuh biofuel yang udah kita tahu, dan butuh air dan hidrogen ya. Dari ya kira-kira gitu alurnya. Kalian bisa
Kalian bisa ngelihat sebanyak apa alurnya ya. Bentar ya. Tadi substrate kita butuh ini ya, air sama hidrogen. Ya, kalian bisa ngelihat proses craftingnya cukup panjang, panjang banget. Dan ini menariknya juga dari mekanisme di sesi kimia ya. Jadi mekanisme ini ada sesi kimianya yang harus kalian ikut, yang kalau kalian mau crafting bahan tertentu dia butuh proses yang panjang banget ya. Bereaksi berantai istilahnya. Jadi kalau bikin ini, baru bikin ini sambung lagi ke sini, ini sambung lagi ke sini sampai ke akhirnya. Mungkin itu bisa sangat merepotkan, tapi kalau kalian ngelihat bikin bisa juga menarik ya bagi kalian. Ya, mungkin yang ribet sih apa craftingnya ya, yang ribet. Oke, kita bakalan butuh banyak crafting. Kita butuh 4 mesin ya, electrolyte separator buat bikin namanya hidrogen dan juga oksigen. Kemudian totally condenser buat ethylene dan pressurized reaction chamber 2 karena kita butuh untuk bikin substrate dan juga ATP sheet, ATP pellet ya, bukan sheet. Kalau sheet nanti ya. Oke, sekarang kita bikin dulu aja ketiga 4 mesin ya. Oke, kita bikin dulu ini. Aku bakalan siapin dulu berapa bahannya ya. Kita bakalan enrichment factory kita bikin dulu. Kita butuh yang banyak sih alloy sih ya, bukan ini. Circuit ya jadi nggak apa. Satu ini karena ini mesinnya ada cukup cepat, jadi seharusnya nggak butuh waktu lama banget. Tapi kita bakalan butuh lumayan banyak alloy ya. Ini butuh 2, kita butuh 2 lagi buat ini. Oke, kemudian oh ini lumayan sih sirkuitnya kita butuh. Oke, berapa? 10, 9, 9, ya 16 lah. Oke, kita bikin 16 ini. Dan ini udah jadi belum? Oke, pas banget jadi. Dan tinggal kita nunggu crafting aja. Lagi nunggu kita bikin yang lain dulu. Sebenarnya masih ada sisa sih di sini. Coba, bentar ya. Oh, ada mushroom spawn di sini. Oke, menarik. Kayaknya di spawn di sini ya. Ketika aku lagi di sana, tiba-tiba. Oke, makasih. Nggak terlalu berguna sih, tapi nggak masalah, unik juga. Kita butuh ada sisa sini, ada cat alloy di sini. Entah kenapa nggak aku masukin ke sistem. Oke, kemudian ini udah jadi nih harusnya. Oh belum. Oh ini belum di-upgrade ya, makanya agak lambat. Oke, sebelumnya kita sempat dapat upgrade dari ini, jadi aku bakal langsung pakai aja deh kalau gitu. Ini dia. Kita bakalan taruh aja semua. Aku nggak bakalan tambah saja, biar cepat. Oke, sekarang kita butuh crafting aja semuanya. Dia butuh yang rotatory condenser. Ini dipakai buat mengubah liquid jadi gas atau sebaliknya ya. Kita butuh gelas, BC fluid tank ya. Jadi mekanik juga ngasih kita tank buat nyimpan cairan, dan juga yang gas, tank gas, gas tank ya buat nyimpan gas. Kemudian pressurized reaction chamber. Oh kita butuh lumayan pak sirkuitnya rupanya. Oke, kita belum bikin ya. Bentar ya. Ini dia rotatory, kita cukup butuh 1 sih seharusnya. Harusnya ya, kita butuh 1 sih. Oke. Kemudian electrolyte separator buat ini butuh banyak dust ya. Iron, gold sama osmium, oke. 2 osmium, gold 1, iron 1. Iron ini dia. Oke, tinggal kita crush aja di sini. Dan juga ini kita butuh, kayaknya kita butuh ini lagi. Oke gitu. Ini dia. Kita bikin yang namanya electrolytic core. Ini dia. Dan kita bikin electrolytic separator ya, buat nge-elektrolisis air ya. Mengubah air menjadi komponennya. Kemudian kita bikin dulu ini. Butuh lumayan banyak basic tank ya. Basic tank, tapi kita bikin ini dulu ya.
kita butuh enriched chamber, circuit dengan gold, iron, dan juga till casing. Kayaknya kita agak kurang till ya, jadi aku bakalan duplikat dulu bentar ya di sini. Kenapa nggak mau ke duplikat? Ini dia, baru mau ke duplikat dia. Oke, cukup besar ya itunya. Kayaknya udah deh, jangan banyak-banyak banget. Oke, ini dia. Dan kita langsung aja bikin 2 casing ya. Casing ya benar. 1, 2. Kita butuh 2 soalnya ini. 1, 2. Nggak bisa di-tag ya. Dan kita butuh gas tank 4 ya. Kita taruh aja di hitam dah, biar cepet. 4 gas ya. Dan juga till dynamic tank. Dia butuh till sama bucket ya. Ya udah ambil saja bucket saya, nggak apa-apa. Oke, dan terakhir kita bikin aja ini. Kita butuh ini ya, enrichment chamber. Dan kita butuh circuit lagi. Ya tadi cepat kurang circuitnya. Oke, semua bahannya udah jadi. Tinggal kita bikin aja. Ini kali lagi perlu setup yang cukup panjang. Jadi bear with me ya. Aku bakalan susun dulu. Aku bakal memutuskan mau taruh mana dan susunnya gimana ya. Bentar ya, karena prosesnya cukup panjang juga sih harusnya. Oke, aku memutuskan taruh mereka semua di sini ya. Dan seharusnya formatnya udah cocok ya, mudah-mudahan. Mungkin kurang cocok. Oke. Tapi begini, dia nggak bisa dia ada beberapa mesin yang bisa kita setting ya untuk input outputnya ya. Tapi ada juga misalnya related separator, seharusnya ini dong ya. Ini juga ya. Yang intinya dia itu nggak bisa diubah-ubah lagi settingannya. Yang artinya kalian harus apa ya? Harus menyesuaikan lagi istilahnya ya. Jadi itu yang agak merepotkan. Dan aku harus bikin sync baru untuk nge-supply karena ini 2 yang butuh ini ya. Oh ya, aku lupa aku bakal butuh biopit tapi nggak apa. Aku bakalan transfer manual aja kalau gitu. Karena kita kayaknya nggak akan butuh terlalu banyak ATP sheet sih. Mudah-mudahan. Harusnya sih nggak butuh banyak ya. Coba aku cek lagi. Kita tak butuh lagi sih buat ini tapi nggak apa-apa. Aku manual aja nanti. Kalau harusnya yang lebih proper atau yang lebih apa? Kalau mau benar-benar mau otomatiskan pembuatannya ya, kalian transfer itu biofilnya ke sini juga. Tapi nggak apa untuk sekarang kita bakalan ke sini saja kayak gini saja. Atau apakah aku bakalan transfer lagi tapi nggak apa. Kita bakalan bikin yang namanya 2 kabel lagi yaitu kabel untuk fluid. Ini dia. Ada mechanical pipe yang dari mechanism juga. Kenapa? Karena mekanisme ini bisa di-upgrade dan bisa cepat ya. Kalau misalkan pakai transfer node kan masih lambat tuh. Oke, aku bakal ambil dulu ini. Kemudian tadi kita bikin yang namanya pressurized tube. Nah, ini yang untuk gas ya. Gas dia butuhnya gelas ya. Tidak terlalu mahal. Ya pressurized tube dia yang gas ya, ini dia. Oke. Kita bikin yang fluid sama yang gas. Yang apa fluid sama gas ya. Nah kemudian ini tinggal ku input aja fluid. Nah ini kalian harus perhatikan juga. Ini ada berapa tipe kan? Dia nggak cuma bisa input item, tapi juga bisa input energi, ada fluid juga, ada gas ya di belah sini. Nah ini kalian harus perhatikan karena beda dia beda item konfigurasinya juga bisa beda lagi ya. Jadi dia ini fluid, jadi harus ku input dari sini. Nah, baru dia bisa connect kan. Tadi dia nggak mau connect. Kemudian ini dapat connect, jadi nggak bisa lagi di ini atur. Kemudian ini juga nggak bisa diatur lagi. Jadi harus ku ini coba bentar ya. Ini benar nggak sih kalau misalkan, oh dia harus di sini kayak dia harus. Aku kan dia harus sesuai dengan yang ini ya. Jadi yang ini dia sebelah kiri, yang ini sebelah kanan ya. Harusnya.
Dan dia mintanya kalau bikin ini concentrating, berarti ini benar concentrating. Mungkin kayaknya harus ku atur lagi ke sini kali ya. Semuanya butuh energi ya, jadi harus ku set ya. Karena dia ngehasilin yang namanya gas ethylene, jadi harus ku outputkan dia di depan harusnya. Bentar ya, ini dia. Nah, ini dia. Ini bakal ku outputkan, kemudian dan juga karena dia ini butuh oksigen ya, yang STPC dia butuh oksigen. Aku tuliskan nih hidrogen sama oksigen ya, jadi harusnya aku taruh di sini. Dan fluid ethylene bakalan ku taruh di sini. Jadi ini kita butuh fluid ya, ini dia. Oke, kalau misalkan benar settingnya, aku tinggal put dia ke pool dan harusnya semuanya udah berjalan ya. Aha. Ya benar hidrogen. Oh ini harus di setting ya, gasnya bukan output tapi input ya di sini. Jadi benar hidrogennya udah taruh sini, water sama hidrogen untuk bikin substrate ya. Dan juga ini oksigen taruh sini. Dan ethylene-nya harus ku taruh dulu biofuel biar bisa main ethylene-nya ya. Oke. Aku bakalan ambil dulu biofuel dan ku taruh sini. Sekitar berapa? Setengah tak biofuel bisa ngasih dua biofuel dapat satu ATPE. Dan ATPE ini kita bisa taruh dia ke enrichment chamber buat dapetin ATPE sheet yang lebih murah ya, karena ini cukup butuh 3, sementara ini kalau crafting biasa butuh 8 ya. Dan ya, dan ini benar. Berarti ethylene-nya tadi dia udah ngebikin, udah ditransfer ke sini. Dan ya, ethylene-nya di sini dan dia lagi berubah jadi liquid. Dan liquidnya sudah ditransfer ke sini ya. Oh ya, ini harusnya substrate-nya juga harus dipindahin lagi ya. Oke. Oke, itu mau gak mau kita harus bikin sisi lagi di belakang buat transfer. Coba. Aku masih ada nggak ya transfer untuk item? Kayaknya taruh sana ya. Harus di ini sih. Harus bikin lagi. Mungkin aku bakal taruh dia di belakang biar nggak terlalu kelihatan. Tapi kayaknya bakal aku pindahin lagi, tapi nggak tahu lagi ya. Nggak tahu ya apakah bakal aku bikin. Oke. Ini buat ini pindahin itemnya. 1, 2. Ini harus di set ke belakang ke output. Ini dia. Ini harus di unconnect, meskipun nggak masalah sih karena dia nggak ada nerima ataupun ngambil input. Dan juga current item behavior nggak ada ya. Ini perlu ku inputkan itemnya. Ini dia substrate-nya udah mulai ketransfer ke sini ya. Dan akhirnya udah jadi namanya ATP sheet ya. Yang ATP palette dulu ya, ATP palette dulu. Aku dari tadi ngomong yang sheet mulu ya. Oke. Aku bakal simpan dulu semuanya. Seharusnya ini udah selesai semuanya. Mungkin itu bakalan diatur lagi, nggak tahu ya. Apakah bakalan dipindahin lagi atau lebih diatur lagi biar lebih rapi mungkin. Tapi ya gini aja udah cukup. Oke, udah jalan semua ya. Dan ada yang error atau yang bermasalah. Dan juga ini juga bisa dipercepat ya. Kalau kalian mau mempercepat prosesnya semuanya, masing-masing semuanya bisa di-upgrade ke speed upgrade, ke energi upgrade juga bisa nih seharusnya nih. Kenapa nggak mau ya semuanya? Jadi kalau kalian mau percepat, kalian silahkan pakai upgrade ya. Nah ini udah mau jadi lagi, tinggal ku taruh lagi aja. Ini dia. Dan ini mesin bakalan terus berjalan. Kalau misalkan aku taruh biofuel ya di sini, jadi ya dia harusnya udah bisa jalan terus ya tanpa jadi kalau misalkan aku butuh ATP pallet lagi, aku tinggal taruh aja biofuel di sana dan udah langsung jalan semuanya. Oke. Jadi semuanya udah jadi. Kita cukup butuh 24 aja untuk bikin karena kita butuh 8 ya. Bahkan lebih ya. Bukan 8 nih, 12 ya. Berarti kita butuh 36. Berarti kita butuh 3 lagi. Oke. Dan yang satu lagi kita butuh
Ya 12 juga ya, tapi nggak apa-apa, nanti bakal ku taruh-taruh lagi aja di sana. Oke, ini harusnya bisa aku cepat-cepat lagi dipakai ini. Ini dia. Tapi nggak apa, aku bakal tinggalin aja dulu. Ini aku bakal taruh lagi 2 ya. Apa? Ya, keambil ya, sudah. Bakal ambil 2 lagi biofuel kalau gitu. Buat nanti ku taruh di sana ya. Oke, ini harusnya udah jadi nih. Ini dia. Oke, bakal aku bikin langsung di enrichment chamber. Ini dia. Dan seharusnya night slime sudah jadi ya. Kalau misalkan bener, ini dia. Night slime ya. Ini dia. Ini aluminium brush sempat nggak sengaja ku cache ya. Padahal aku nggak minta dia di cache. Oke. Kita tinggal nunggu aja ngambil semuanya. Seharusnya semua bahannya sudah jadi ya. Di transmutation table. Bentar ya. Mungkin aku bakal ambil dulu semua bahannya. Ini dia. Semua bahannya harusnya udah jadi. Ya nitronium udah, ini udah, dark matter yang nanti bakal ku duplikat. Ini harusnya masih ada sisa 4, bener. Pixida, kemudian ya endertar dan sebagainya, semua udah ada. Tinggal kita crafting saja semuanya. Pixidasku kayaknya entah aku taruh mana tadi ya. Bentar ya. Ya udah nanti ku cari lah ya. Oke. Ini yang terakhir, night slime. Kemudian kita bakalan, ya ini pixidasnya ada di sini, kemudian energi kondensnya kita butuh 4, kemudian STP sheet-nya tadi, ini dia, sheet ini, kemudian ini semuanya udah aku ini ya, udah selesai, tinggal aku unmark aja semuanya. Kemudian neutronium banyak aja sekalian, bawanya berapa tadi? Ini udah lumayan neutroniumnya, udah berapa ini? Ini dari pirap masih 41, masih dapat 41 ya. Jadi sudah cepat, meskipun kalau nggak ada voucher poin hitam udah kayaknya dapat 1 pun kayaknya belum tentu gitu. 1 ingetnya doang. Jadi makanya emang butuh banyak banget. Oke. Evil Infuse kayaknya masih ada di sana. Bentar ya. Evil Infuse ingot, iron ingot ya. Kemudian udah, ini belum kuduplikat ya, harusnya kuduplikat dulu nih. Ini dia. Ini berapa ya dia butuhnya? Mungkin ya 8. Oke lah, 2 aja cukup. Oke. Kemudian tinggal kita bikin, ini mungkin bakal simpan lagi ya. Oke, bakal taruh lagi. Nah, mana trim crafting table, harusnya semua resepnya udah selesai ya. Kita kekurangan, kita kekurangan, kenapa ini tadi ke ini ya, makanya nggak keambil satunya. Oke, kesebar, jadi dia malah satu padahal dia 3 ya butuhnya untuk bikin pitch sheet-nya. Kita butuh dark matter yang harus kuduplikat lagi kayaknya nih, atau enggak ya? Oh, dia cukup butuh 12, jadi nggak apa-apa. Oke, aku bakal ambil aja. Kemudian kita tinggal ambil ini dan seharusnya semua lengkap. Ini dia. Bukan ini. Ini agak kalangan sih sama GI ya. Oke. Ini dia transmutation table primadona dari Project E. Sudah jadi. Apakah duplikat ya? Karena dia kebetulan punya EMC 12 juta sih. 12 juta, bahkan 1 tak blok aja kayak belum nyampe itu emeraldnya. Oke. Tengah lagi mungkin. Ini dia. Udah jadi stitching table. Nah, ini fungsinya buat apa? Kita bakalan langsung taruh saja dia di sini. Mungkin ya. Transmutation table. Nah, gini gunanya, kalian bisa ngelihat ada bintang-bintang ya di sini. Ini item yang bakalan ditaruh untuk ngepelajari ya. Jadi ini tempat buat ngepelajari, ini buat search-nya ya, kalau kalian mau nyari item, dan juga ini untuk unlearn ya. Jadi misalnya ini charcoal ya, dia kan punya EMC 32. Dia perlu dipelajari dulu, misalnya aku taruh sini. Nah, dia ada tulisan learn, udah dipelajari. Dan ini tempat buat unlearn ya, atau ya
buat buat apa biar dikeluarkan dari sini. Ya, yang kayaknya nggak tahu sih fungsinya buat apa, buat dikeluarkan, tapi intinya buat ngeluarin dia dari listnya ini ya. Nanti dia ada listnya gitu. Dan jadi semuanya bisa langsung kulen aja. Misalnya ini, kemudian ini. Nah, dan juga bakal ku taruh juga di sini. Ini buat ngebakar EMC-nya ya. Jadi ini ada tulisan EMC ya, jumlah EMC yang ada di transmutation table. Dan aku tinggal bakar aja ini. Boom. Dan semua list yang tadi ku taruh ada di sini semua ya. Ada di sini semua. Dan dia itu baru bisa kelihatan kalau misalkan kita bisa ambil ya. EMC-nya cukup ya. Kalau EMC nggak cukup ya kita nggak bisa ambil. Contohnya kalau misalkan kita mau ambil energi kolektor MK3, kita tinggal ambil saja. Ini dia. Dan kita tinggal masukin lagi. Jadi semuanya itu istilahnya langsung dikonversi jadi EMC. Jadi dia bukan, ya sekali lagi dia bukan menyimpan item, tapi dia menyimpan EMC ya. Dan item-item yang ada di sini bisa kita langsung ambil ya dari sini. Jadi ya ini juga bisa di learn transportation table. Biofuel nggak ada jadi nggak bisa. Cek bisa aku taruh lagi. Tone time in the bottle kayaknya dia masih ya jadi 00, jadi jangan disimpan ya udah pasti karena nanti datanya bakalan hilang. Kemudian dirt crafting table on tick, ini dia. Tinker kontrak nggak ada ya karena dia komponennya ini bakal ribet banget kalau mau dibikin EMC-nya. Dan semua item yang ada di yang ada EMC-nya bisa semua aku taruh di sini, bakal aku learn semua sampai ya semuanya ada di sini. Jadi kalau aku butuh bahannya, aku tinggal tarik semuanya di sini ya. Enak banget gak sih? Ya, dapatnya enak ya. Karena tinggal kita tarik aja dan kita tinggal learn dan tinggal tarik aja dari sini. Tapi dapati yang butuh EMC ya, karena kalau nggak ada EMC dia nggak bisa. Oke. Ya, contohnya ini cel-cel juga bisa di skin, jadi nggak perlu ku crafting lagi. Ini juga edited alloy nggak ada sayangnya. Plug point boleh. Chest, hadat dashnya, trio dashnya juga bisa ku taruh. Dan sebagainya ya. Banyak banget yang bakal ditaruh di sana. Nether tar juga ya. Ya banyak ya. Kalau misalkan episode ini nggak akan habis sih buat simpan semua ini. Oke. Ya untuk sementara gini aja dulu untuk episode kali ini. Ya, kita sudah menyelesaikan crafting yang sangat ribet lagi ya. Ini episode yang cuma buat crafting satu item doang, yaitu transmutation table. Dan tentu saja effortnya sebanding lah ya dengan hasilnya, karena sekarang kita udah bisa nyimpan item dan juga ngeduplikatnya. Bukan nyimpan item, tapi lebih tepatnya nyimpan EMC. Atau kalau kalian nggak tahu, EMC itu energi ya, bisa dikategorikan gitu. Ya, dan sekarang kita sudah bisa ngeduplikat dengan sangat mudah ya. Di sini semua item bisa disimpan di sini dan bisa langsung diambil kapan saja ya. Dan ya, ini tentu saja bakalan kepake banget di episode yang selanjutnya. Jadi ya episode ini cukup panjang karena memang kita harus melakukan banyak banget progres hanya untuk crafting ini satu doang. Contohnya kita pit run mod Botania ya. Kita speedrun langsung ngebikinnya namanya portal itu, dan juga kita ngelihat proses untuk bikin ATP palette yang prosesnya itu super ribet. Aku lupa tambal ini ya. Nanti bakal aku tambal ya. Ya, kita yang dimana dia butuh satu sesi khusus untuk mekanisme, yaitu chemical atau kimia ya. Kita bermain kimia di sini, jadi anak kimia sebentar ya di sini. Dan ya akhirnya kita udah bisa bikin transmutation table yang bakalan memudahkan kita, sangat-sangat memudahkan kita untuk proses ke depannya. Jadi terima kasih semuanya sudah menonton episode ini sampai akhir, dan kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya. Dadah semuanya.